Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'da hadratal muhtaramin masaikhil kurama habaiban al-afadil zu'ama anal aiza al-karim ibnal karim langkung-langkung panjenenganipun pengurus takmir Masjid Jenderal Sudirman, remaja masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, baik yang sudah sendean maupun yang sudah selonjoran, semua yang kami hormati dan yang kami muliakan, yang tentunya saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Sedaya ingkang kula banggakan, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam ini kita bisa hadir dalam kajian rutin kitab Al-Adhkar Al-Muntakhobah min Kalami Sayyidil Abror, karangan dari Syekh Zakaria Ibnu Saraf An-Nawawi. Mudah-mudahan niat baik kula lan panjenengan sami kalebet setunggalipun hadis yang riwayat sanad awalnya dari Abi Umamah. Jadi man wada ilal masjidi, barang siapa yang bergegas di pagi hari, sore hari, malam hari berangkat ke masjid. Apalagi masjidnya AC-nya baru. Nggih. Baru napa udah lama? Nggih. AC-nya baru, jumlahnya 14 Pak Ustadz. Ini aja belum dihidupin semua loh. Makanya kula kok kedinginan. Wis AC-nya baru, imamannya ada ornamennya. Jadi seolah-olah kita sudah berangkat haji ke Masjidil Haram. Jadi man wada ilal masjidi, barang siapa yang berangkat pagi hari, sore hari, malam hari, tujuannya ke masjid tadi, la yuridu illa ayyata'allama, yang tidak, tujuannya tidak untuk mencari apa-apa, hanya untuk belajar. Nggih. Jenengan iki belajar tuh hari ini? Illa ayyata'allama khairon, kecuali belajar hal-hal yang baik. Mengaji kan baik. Au yu'allimau, atau gelem ngajar. Berarti sing ngajar sinten iki? Ku pakai nggih. Sapa wong sing berangkat ke masjid tujuannya hanya untuk ngaji, belajar karo mengajar, kana lahu, maka baginya seperti kahajin, seperti haji, tamah hajatu, gak hajine sempurna, maksudnya ganjarane kaya ibadah haji. Niku teng Tobroni niki kula hafalkan barusan tadi pas khutbah Jumat. Nggih, minta temanya tentang pentingnya ibadah haji. Tapi kan mesake sing umurnya 55-60 tahun sekali daftar ngantrinya 40 tahun. Lah kira-kira ngatasi to niku, ngoten nggih? Nggih, makanya solusi alternatif, nggak usah kecil hati. Jenengan sergep mawon, ya Selasa sore, teng mriki mono Jumat sore no mali. Niku kana lau ka ajri hajin, ganjarane koyok berangkat haji, tamah hajatuhu, hajine mabrur, sempurna kan mabrur maksudnya. Ngoten nggih? Amin ya robbal alamin. Jadi diniati saya mawon insya Allah koyok berangkat haji pun. Nah bapak ibu-ibu, dulu sudah sering saya sampaikan, ini kayaknya khatam tentang bab sholat. Takbir sudah, baca Fatihah sudah, dihitung ada berapa sadanya ngoten nggih, termasuk ada 14 sadda dalam Al-Fatihah niku. Makanya kalau menghilangkan Bismillahirrahmanirrahim tidak dijarkan, otomatis kurang 3 jadinya sadanya cuma 11. Mulai dari ruku, sujud, bangun dari ruku kayaknya sudah pernah sedaya nggih, tasawuf awal, tasawuf akhir, terus sampai bab salam. Tapi kula balik rin, salam rin terus
memburi ngoten riyin. Nah, ini urutannya sekarang ini sebagaimana tema yang pernah saya sampaikan ketika menjelang Ramadan, menurut urutannya niki babul adzkari ba'das shalah. Kan di sini juga ada zikir kadang-kadang toh nggih pas kula ngertos kiambak jang-jange sae niku zikir niku. Babul adzkari utawi iki iku bab menerangkan tentang zikir-zikir ba'das sholati setelah sholat. Masalah selama ini problemnya apa? Dikeraskan apa dipelankan. Kan masalahnya cuma niku. Nek dikeraskan jelas manfaatnya banyak sekali lit tarbiyah atau lit taklim, untuk ngajari, untuk mendidik. Jujur mawon, coba jenengan bareng-bareng menirukan kula, nggih. Kayaknya hafal. Mboten usah ngareni bareng iku lho. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Yakin sedaya niki pasti hafal. Tapi saya husnudzon juga hafalin jenengan kali kula, enggak bakal ngapalke hadis itu. Itu kan hadis. Bukan niat ngapalkan hadis, tapi saking seringnya dibaca dan kita dengar. Lho niku hadis. Jadi kalau dulu pernah saya ditanya apakah itu tidak mengganggu jamaah, insya Allah mboten, terutama jamaah yang telat sholat berjamaah atau mengganggu sampingnya, insya Allah mboten. Peng piro jenengan kula cerita teng mriki, yang jelas jenengan lacak di videonya pasti ada orang kasusnya adalah korban narkoba, wis teler meler nggak karu-karuan, wis ngiler ngoten. Sembuhnya bukan obat, tapi habis sholat subuh, sebelum sholat subuh mandi tobat, sholat subuh, habis sholat subuh zikir sampai sinar matahari terbit. Waras kok. Sampai pondok itu masuk disebut mendapatkan hadiah royalti dari bapaknya, karena roto-roto anaknya sing sakit ngoten korban narkoba mesti anaknya orang kaya. Disumbang Pak, karena semua dokter sudah angkat tangan, sembuhnya hanya dijak zikir. Kulo soalnya pun penelitian 3 hari 3 malam nginep. Kulo lo sing normal, kulo niki waras mboten. Mboten kuat lho kulo. Kulo menurut jenengan kan pamu ini ku Pak Ustadz, tapi kulo angkat tangan habis subuh. Ilmu. Kulo nggal titik nyari sendean. Lah buktinya sembuh zikir ngoten. Ajma'al ulama, ajma'u sepakat sopo al ulama nek ngeten iki nggih kesuwen nerjemahkan koyok neng pondok. Soalnya jenengan kata sing boten ngasto kitabe. Diasto boten kitabe. Nggih. Ajma'al ulama sepakat. Ngoten mawon nggih. Ala istihbabiz zikri, mengenai istihbab dianjurkannya az-zikri zikir ba'das sholati, setelah selesai sholat. Nggih, wis pokoknya kita ngaji nggih, mboten nyindir-nyindir, pokoknya ngaji, wong niki ngaji kitab. Wajaat, dan karena itu telah datang sampailah pada pembahasan ini ngoten fihi, di dalamnya mengenai masalah zikir setelah sholat itu ahadisun, beberapa hadis, kasirotun yang banyak sekali, sohihatun bukan hanya banyak tapi statusnya derajat hadisnya soheh. Ngoten nggih? Fi anwain, mengenai bentuk-bentuknya, model-modelnya, ono sing Allahumma antas salam, enten mboten? Jadi urutan zikir niku boleh dioper-oper. Ini dulu selama aturannya zikirnya patok bangkrongnya sesuai aturan Rasulullah. Oke, tadi makanya fi anwain,
dengan segala derivasi macam-macamnya. Minhu muta'addidatin. Muta'addidan itu jumlahnya banyak. Sing kita dengar napa? Fi duburi kulli sholatin sabbahallah subhanallah subhanallah ngoten nggih. Akhirnya jadinya kanowo ngoten niku lho. Niku nggih enten hadise, tapi nggih mangke diurut pelan-pelan soalnya wonten asine, jadi kudu pelan-pelan kan kademen. Ngoten saumpama ngoten niku. Wa nadzkuru, karena itu akan saya sebutkan, akan saya jelentrehkan atrofan dari segi jumlah yang begitu banyak itu bentuk-bentuknya min ahamnya yang kami anggap paling penting menurut Zakaria An-Nawawi. Oke, di dalam kitab ini akan saya tampilkan dasar argumentasi bahwa zikir habis sholat terutama yang dikeraskan banyak sekali dasar argumentasi hadisnya, bukan hanya biasa hasan tapi soheh. Oke, yang pertama, Rawaina fi kitab Tirmidzi, diriwayatkan dari Sunan Tirmidzi, kitab hadis Sunan Tirmidzi. Boleh Tirmidzi, boleh Tarmudzi, boleh Turmudzi, boleh semua. Soalnya alasannya enggak melok bancai. Nggih. An Abi Umamah dipun critakake dari sahabat sanad awal Abi Umamah radhiyallahu anhu qol, dipun ceritakan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, kalau diterjemahkan radhiyamu muga paling ridho Allah sapa Allah anhu marang Abu Umamah kola wadai banyu kan ngoten. Kola berkatalah Abu Umamah, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Umamah suatu saat sambil laya-laya barangkali ngoten nggih, sambil buka snack kok ono kresek-kresek ngeten nggih. Terus nggih tanya, jadi ayyud du'ai asma'u, baginda Rasul, doa apa yang paling didengar oleh Gusti Allah. Pun nggih. Jadi ini namanya kaiwat. Napa? Kaiwatnya, kata kuncinya. Jadi pakai kata kunci dulu biar kita enggak kesana, enggak kesini. Pokoknya digendolin kata kunci. Ayyud du'ai asma'u. Doa apa Rasul yang paling didengar oleh Gusti Allah? Kola diwangsuli oleh Rasulullah, jaufal laili al akhiri. Jaufal laili itu jauf niku di tengah. Makanya jauf niku bisa bermakna tenggorokan. Nggih, jauf nggih. Nek jaufal laili berarti doa di tengah malam al akhiri, malam yang terakhir, alias salat napa? Wong salat malam kok. Salat tahajud, sing bilang ikut-ikut duha berarti disambi dahar. Ngono nggih. Salat di tengah malam alias salat napa? Tahajud. Jadi salat tahajud niku qiyamul lail, artinya niku dinamakan sholat tahajud karena diambil dari hajjata yuhajjidu tahajjudan, bangun malam. Iwi napa? Niku bangun di tengah malam. Niku namanya tahajud. Jadi pokoknya bangun malam itu mesti tahajud. Termasuk jenengan kalau sholat malam witir yo tahajud, aslinya ngoten. Nggih. Nah, setelah sholat malam biasanya pinten rakaat? Kalau bisa jangan sholatnya yang ngambil batas minimal, tapi ndungone batas maksimal. Sholate 2 rakaat, ndonga sing suwi, ya Allah kula badhe tumbas AC sing adem kaya masjid, tapi kok larang nggih Gusti ngono. Piye carane? Ngono ndongae aja dawa-dawa mung jere malaikat, "Alah mek 2 rakaat kok minta AC." Kan lucu.
Nggih, yo harus proporsional. Yo salate minimal yo 4, jangan ngambil batas minimal ngoten. Lah nek jenengan ndonga di tengah malam itulah doa yang mustajabah. Nek cara ngaji kitab Al-Hikami gampang, niki logika jenengan percaya mboten apa ngeten. Ndonga di tengah malam itu sama halnya andaikan jenengan ndonga sakmene kae kata tiyang ndonga sendiri berjamaah saling minta dengan doanya lobby internal fraksi. Di tengah malam, kira-kira jenengan langsung ketemu orangnya, lah ketemunya itu enaknya jam segini. Dengan mintanya bareng-bareng, cepet pundi. Mboten paham nih. Habis sholat, kumpul-kumpul pengajian kan kata tiang, ya Allah kula nyuwun. Lebih cepat mana dengan ketika kita datang kepada seseorang, mintanya enggak bareng tapi sendirian. Cepat mana biasanya? Sendirian. Niku lah rahasianya sholat tahajud. Kula nggih pernah nyoba ngoten. Ya Allah kula nyuwun ngoten. Ternyata istri kula sing nyauri. Nggih. Oke. Tambah semangat donga kula. Lama-lama konangan soalnya istri kula kelmulan sarung. Awakmu dhewe sing bilang ngono. Tiwas kene semangat nunggu ya Allah sugiya ya Allah sugiya ngono. Ngoten. Tapi gini cara teori ilmu doa jenengan enggak boleh putus asa dengan doa yang selama ini enggak cepat dikabulkan. Iso-iso nek menurut hadisnya kena anak turunnya cucunya atau mintanya jenengan ini yang penting. Mintanya jenengan doa yang baik enggak dikabulkan Gusti Allah, tapi Gusti Allah menghindarkan seseorang itu dari musibah. Ini ku kata kejadian ngoten niku. Kita enggak ke situ kepanjangan nggih. Oke. Rasul doa apa sing paling mustajabah itu Rasul? Yang pertama jawabnya Rasul adalah jaufal laili al-akhiri. Doa di tengah malam alias pas sholat malam sepertiga malam yang terakhir. Terus yang kedua lah ini namanya kaifatnya. Waduburos sholawatil maktubati. Napa? Waduburo. Monggo. As-sholawati al-maktubati. Dubur niku belakang. Maksudnya setiap selesai sholat 5 waktu. Nah, jenengan selama ini sholat setelah sholat 5 waktu ndonga mboten? Ndonga tenan mboten? Soalnya kula nggih pernah penelitian, kula nggih pernah awalnya tidak usah saya sebutkan, tapi insya Allah kula mboten ngapusi. Dalam satu tempat saya awal-awal bertempat itu saya sholat, habis sholat yo meneng tapi zikir. Didatangi seorang jamaah, Pak Muin doanya apa kok dawa? Padahal kula mboten kula suarake niki mboten ndonga Bu, tapi zikir. Mbok jamaah diajari soalnya enggak ngerti piye atau opo sing diwaca. Dari situ saya berani menyimpulkan meskipun ini secara parsial ya hanya ya dari sampel penelitiannya yang sedikit, tapi tetap survei membuktikan ternyata diamnya jamaah itu kadang-kadang bener enggak ngerti opo sing tak waca. Nggih ngoten. Akhirnya nek jenengan pengen ngecek monggo sakniki ngriko teng masjid sakniki zikiran terus setiap habis sholat. Jadi niki bukan masalah ormas Pak. Memang argumentasi dalilnya ada semua. Wong di sini nggih pernah kok habis sholat isya zikir. Soalnya kula ngertos piyambak. Astagfirullahaladzim. Yo kanggo singkat, yo pendek, maksudnya panjang nggak apa-apa. Niku nggih. Jadi kaifat kata kuncinya doa yang paling dikabulkan, paling didengar oleh Gusti Allah. Yang pertama di sholat setiap bangun malam untuk sholat tahajud. Yang kedua setiap selesai sholat 5 waktu.
waktu. Lah ini nanti di sini ada permainan, apakah zikir itu sama dengan doa? Doa juga sama dengan zikir. Nek zikir mesti mengandung doa. Tapi doa belum tentu mengandung zikir. Yo sama yang seperti kayaknya sudah pernah saya sampaikan di sini. Jadi zikir itu ibarat jasnya. Terotomatis mengandung termasuk baju. Lah doanya itu bisa apa itu namanya? Doanya itu bisa termasuk bajunya bukan jasnya. Makanya kalau jenengan zikirnya dibaca setiap hari iso jadi tameng khizib, ngoten Pak, khizib. Khizib ini ku pager. Dengan syarat doa yang dipakai zikir atau wirid setiap hari yakin pasti jadi tameng. Enggak usah angel-angel. Zikir piyambak loh diganggu orang insya Allah selamat. Ngono dibaca setiap habis sholat syaratnya. Oke. Warwaina fi sahihail Bukhari niku wau riwayat Tirmidzi hadza hadisun hasanun. Riwayat dari Imam Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, hadisnya hasan, sahih hasan. Tadi statusnya hasan, ngoten maksudnya nggih. Ada hasan li dzati, ada hasan li ghairihi. Ngoten. Wa rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, diceritakan dengan perawi akhir Sahih Bukhari dan Muslim. An Ibnu Abbas dipun ceritake dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niku pamannya baginda Rasulillah radhiyallahu anhuma qol. Jadi Ibnu Abbas menceritakan hadis dari sanad akhir Bukhari dan Muslim, perawi Bukhari Muslim ngeten, kuntu a'rifu, saya kuntu onok sopo ingsun, bahwa telah sungguh-sungguh saya mengetahui. Ini ngendikan Ibnu Abbas, kuntu a'rifu, sungguh saya mengetahui inqidha'a sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah selesai sholat bit takbir, membaca takbir, berarti niki Allahu Akbar. Makanya maaf, ini mumpung ingat juga. Jadi setelah habis sholat itu sebenarnya hukum aslinya nggak harus menghadap jamaah ngeten. Paham ya? Nggih, mboten. Makanya ada sebagian imam yang sendean dinding, berarti masih menghadap ke utara, ngeten lho. Nggih. Untuk membuktikan bahwa sholatnya sudah selesai. Nah, ada solusi alternatif bahwa biar tahu sholatnya itu sudah selesai, nggih, napa? Kita berzikir itu sudah otomatis sholat sudah selesai. Jadi enggak harus dipendentengi ngeten. Nggih, enten nggih. Nek teng mriki mboten. Mboten nggih ampun niki standar SNI nggih imame. Mboten harus di hadapan ngeten. Nggih. Ciri-cirinya enggak harus berhadapan. Biar aku iki lho salatnya wis rampung, cukup membaca takbir. Nek menurut hadisnya lho. Allahu akbar. Akbar. Ngoten iso juga nggih. Tapi boleh zikir kata loh hadisnya niki. Wong tadi kan mutaaddidatin, jumlahnya banyak sekali kok. Ngoten. Jadi ketika sudah selesai sholat, saya melihat Rasulullah. Dari sini sudah jelas, ngeten deh. Coba kita pelan-pelan mengamati. Bener nggak zikir habis sholat itu nggak dikeraskan zaman Rasulullah? Andekan itu nggak dikeraskan, Ibnu Abbas nggak bakal mendengar. Saya mengetahui sendiri dan mendengar Rasulullah setelah selesai sholat mesti membaca takbir. Berarti ini ada hubungannya dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ngoten wa fi riwayatin, biar dapat banyak. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat yang lain fi sahihaihima
juga terdapat dalam 2 sahih, maksudnya Bukhari dan Muslim. Ani Ibnu Abbas dipun critakake dari Ibnu Abbas malih radhiyallahu anhuma. Radhiya muga-muga paring ridho Allah sapa Allah. Ngoten nggih. Ngeten anna raf'as sauti. Ngoten nggih. Lah niki tambah cetha malih. Anna raf'as sauti sesungguhnya raf'an niku membangkitkan. Maksudnya mengeraskan. Anna raf'as sauti sesungguhnya mengeraskan bacaan. Bidzikri bacaan zikir. Ngoten. Hina yansorifun nasu hina arikalane ketika jika yansorifun nasu an-nasu manusia failnya dulu. Ketika manusia yansorifu niku berpaling. Nggih? Berarti berpaling niku setelah salam. Sesungguhnya mengeraskan bacaan zikir ketika manusia atau jamaah atau sahabat kala itu nggih dikeraskan itu minal maktubati dari selesai sholat maktubah, sholat 5 waktu, karena pakai fi'il madhi. Sungguh telah ada, ngoten mawon pakai sungguh nggih, karena ada ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar sudah terjadi ala ahdi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar sudah terjadi, sudah kejadian, sudah dialami pada masa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sanad awalnya aja pamannya kok Ibnu Abbas, gitu. Ngoten. Wa qala Ibnu Abbas, ngoten. Wa qala lan ngendika malih sapa Ibnu Abbas menambahi niki, kuntu ana sapa ingsun mboten kunna. Wau kunna nggih. Niki pakai renesi kuntu. Ana sapa ingsun bahwa saya a'lamu, saya mengetahui sendiri. Idan sorofu bidzalika idza sami'tu, ketika mereka sudah berpaling dari sholatnya, saya mendengar sendiri bacaan sahabat dan termasuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih? Jadi ngeten lho Pak. Saya juga tidak menyalahkan, ngoten nggih, tidak. Tapi ketika ada imam, pas dilala imamnya ngejak zikir, apalagi di sini ngajinya kitab ada yang Risalatul Mu'awana bareng nggih. Nggih. Ha niku mesti nyambungnya ke sini wong niki terkait terkelindan kitab niku. Ketika ada imam ngajak zikir, ojo langsung koyok seolah-olah niki bid'ah terus ditinggal berdiri. Jangan. Karena zikirnya itu mengandung doa tadi loh. Duburos sholawatil maktubati. Doa setiap selesai sholat maktubah. Sholat 5 waktu. Pun. Warwaina fi sohihi Muslim. Dipun ceritaake dengan dari sohih Muslim mali. An Sauban radhiyallahu anhu qol. Enten sing tanya mboten niki. Dipun ceritaake dengan sanad awal Sauban radhiyallahu anhu qol. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan sorofa. Idan sorofa min solati, ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insorofa sudah berpaling min solati, berarti sudah selesai dari solatnya. Istaghfarallah salasan, baginda Rasulullah istighfar 3 kali. Nah, niki dari sini sudah bisa didengar kok, ngoten, sudah bisa dianalisa menurut data empiris, ngoten nggih? Nggih. Sik jenengan mendengar kula mboten? Kula ngomong napa niki? Ambekan. Kepinteran jamaahnya. Nggih. Jenengan mesti pamuin tadi cuma tapi coba kula astaghfirullahalazim. Kula bilang napa niki, Pak?
Sama dengan niki kados teori mafhum muwafakohnya. Andai kan Rasulullah enggak mengeraskan, enggak bakal sahabat Sauban di sini bilang istighfar salasan, istighfar 3 kali. Makanya minimal jenengan kalau habis sholat astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Minimal niku. Ngoten nggih? Tapi jangan disingkat loh. Istighfar 3 kali. Ngoten niku mboten, tapi wis to niku doa gede lho istighfar niku. Mbus kula pakai logika teori pembuktian terbalik wau. Apakah jenengan ketika tidak sholat berjamaah bersama imam yang kebetulan imamnya itu ngejak istighfar, terus jenengan sholat sendirian di rumah, jamin boten jenengan istighfar di rumah? Kudu jujur jawabnya. Andaikan jenengan tidak sempat istighfar 3 kali atau beberapa kali di rumah ketika sholat sendirian, tidak jamin. Ketika sholat berjamaah dengan tidak sadarnya, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal. Jamin boten ketika di rumah terus sempat-sempat zikir. Apa habis sholat langsung nonton televisi? Iki uji forensik sampai mana? Itulah lalu kemudian ojo nyepilikan amal perbuatan yang sebenarnya jenengan gak sadar. Wah, karena imamnya sudah ngajari istighfar, ikut-ikutan karena bacaan itu sudah sering kita dengar. Ada di Al-Hikam loh itu. Jangan menyepelekan amal perbuatan termasuk ucapan zikir. Ternyata doa amalan itulah yang menyebabkan dosanya seorang hamba diampuni dan dimasukkan dalam surganya. Wis husnudzon mawon, ojo langsung muli. Wis pura-pura hafal mawon. Enggak apa-apa kesenggol kancane, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terus sholawat ping 3. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ping 3. Nggih, terus afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kula nek kesusu nggih singkat ngoten, jenengan tanya istri kula, nek pas salat teng dalem nek kesusu nggih zikir singkat, ojo sampai mboten zikir babar blas. Soalnya zikir itu benteng, enggak usah jenengan ikut praktek salat khusyuk. Nggih, cukup maghrib, habis maghrib zikir. Zikir niku lho, Isa setan enggak kerasan di tubuh kita, kepanasan. Nggih. Zikir Isa jenengan mangke niku bentengi jenengan sampai subuh. Zikir subuh jenengan bentengi sampai zuhur. Ngono aslinya. Nggih. Makanya nih istrinya pas rodok rewel dijak zikir. Nggih, pun dicoba nggih. Ngoten. Pun niki dari Sauban saya melihat sendiri ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berpaling dari sholatnya, maksudnya sudah selesai sholat. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam istighfar 3 kali, waqala, dan kemudian juga beliau berkata, ngendikan, berzikir. Rasulullah ngendikan ngeten, ngelanjutin, Allahumma, monggo. Antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Nggih, nek teng mriki ngoten mboten. Enten sing diwalik niki ditaruh di depan, terus akhirnya ilahi rabbi maulana subhanallah subhanallah. Lah niki diplesetke dijak Allahumma antas salam, diplesetke menjadi Allahumma lantas jalan. Niki saya, niki terkenal loh hadis niki. Niki hadis Sahih Bukhari Muslim.
Mungkin kira kula wong niki kula sengaja kula bawakan, kula bacakan apa adanya. Ngoten terus niku di Allahumma antas salami. Duh Gusti antas salam, engkaulah zat yang memberikan keselamatan. Wa minkas salam, dan dari panjenengan juga keselamatan itu. Gara-gara barokai zikir, jang-jange mewai kena musibah, iso selamat. Ngono. Jadi sakniki kula tanya, jenengan pun apal mboten zikir singkat. Astaghfirullahaladzim. Minimal dibaca sendiri dulu. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ngoten nggih? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah niku nek dibaca setiap habis subuh niku dosanya diampuni. Wis jenengan ngutun-ngutuni ngoten mawon. Jadi kula siap maringke tulisan tak transit pisan enggak apa-apa. Terus mangke jenengan apalkan. Ya tidak harus dikeraskan. Nek dikeraskan itu tujuannya ngajarin. Nek empun apal sedanten ya alhamdulillah diwaos. Ngoten niku. Terus di enten malih enten pertanyaan. Dilanjutkan qila lil Auza'i, dikatakan oleh imam kepada Imam Al-Auza'i wa huwa ahadun ruwati hadzal hadis. Cara dari jalur hadis yang lain, kaifa al-istighfaru, ngoten dengan diriwayatkan dari sanad yang lain, kaifal istighfaru, bagaimana istighfarnya baginda Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala taqulu astaghfirullah. Napa? Nggih. Astaghfirullah. Enggak enak mboten didengar. Mboten. Niki soalnya pernah ada yang tanya, kan hadisnya cuma astaghfirullah, kenapa enggak ditambahi al-azim? Makanya nih ditambahi al-azim tambah sip astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim. Enggak apa-apa. Meskipun hadisnya cuma astaghfirullah cuma 2 kali. Soalnya dijawab di hadis yang lain, jadi saling terkait, terkelin dan saling memperkuat. Warwaina fi sahihil Bukhari wa Muslim, dipun ceritake dari Sahih Bukhari Muslim lagi dengan suara alarm bahwa Isya sudah masuk. Nit. Niki pun isan apa dereng? Oh ngoten. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Niki dilanjutkan benjang, dilanjutkan pertemuan berikutnya niku tetap melanjutkan dalil niki napa beda? Soalnya niki nek satu tema enggak ngatasi tetap. Nanti belum sing dalil membaca subhanallah ping 3 niki mawon 3 lembar e. Ngoten nggih. Nggih lah, habis niku zikir tentang zikir sabit salat subuh. Ujung-ujungnya habis sholat subuh niku jarene pahalane kaya haji dan umroh. Boleh sholat jerik sholat suruh niku lho. Padahal zikirnya yang dipentingkan itu besok. Tapi tetap melanjutkan niki mawon nggih, benjang. Tapi snacknya pun habis berarti. Oh berarti pun selesai wong pun habis. Mudah-mudahan. Lah kok mboten enten sing tanya to niki, ada ya pertanyaan? Iya, terima kasih. Tidak ada pertanyaan. Semoga pertemuan singkat ini ada guna dan manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq wal musta'an wa ilaihi tuklan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.